Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita selalu memuja dan muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Maka sudah sepantasnya, sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat bimbingan dan suri tauladan dari beliau kita sampai detik ini masih dalam keadaan Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semua. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Dari ayat tersebut artinya bahwa perbuatan zalim yang kita lakukan di bulan-bulan haram, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hormatilah bulan-bulan haram ini. Jika dahulu masyarakat jahiliyah sebelum Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat mengagungkan bulan-bulan haram karena ia adalah merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat untuk kita semuanya. Ia adalah bulan Rajab, demikian pula bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. 4 bulan tersebut merupakan bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Rajab, maka kita harus berusaha untuk mengagungkan dan memuliakan bulan ini. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita menjauhi berbagai macam kezaliman dan dosa. Karena perbuatan zalim di bulan ini akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya, karena ia adalah bulan yang mulia.
Para ulama berkata bahwa amalan soleh yang bertepatan dengan waktu yang mulia akan dilipat gandakan pahalanya. Demikian pula amalan keburukan, dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Pertama, tidak ada keutamaan tentang suatu amalan yang khusus di bulan Rajab. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, dalam salah satu kitab beliau yaitu Tabyin Al-Ajab bima warad fi Fadlir Rajab. Setelah mentahriz hadis-hadis tentang keutamaan amal di bulan Rajab, beliau menyebutkan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih. Yang ada adalah hadis yang dhaif, bahkan palsu. Seperti keutamaan berpuasa pada tanggal 1 dan tanggal 2 Rajab, serta yang lainnya. Bahkan hadis yang sabit, yaitu yang kuat dari para sahabat seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar memukul orang yang sengaja berpuasa khusus di bulan Rajab. Karena hal seperti itu tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh kita mengkhususkan ibadah tertentu di bulan ini. Karena semua hadis tentang keutamaan amal di bulan ini secara khusus merupakan perkara yang dhaif atau palsu, maka mengamalkannya adalah tidak diperkenankan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita beramal di bulan Rajab ini? Kita beramal harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di bulan-bulan lainnya kita berpuasa Senin Kamis, kita berpuasa Yaumul Bait dan lain sebagainya. Sebagaimana di bulan-bulan lainnya selain bulan Rajab ini, maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Kita melakukan sholat tahajud sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Kita beramal soleh dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Maka di bulan ini kita perbanyak lagi. Kita kencangkan lagi amalan-amalan sunnah tersebut. Kalau kita perhatikan perbuatan salafus soleh, mereka mulai memperbanyak amal di bulan Rajab untuk mempersiapkan dan menyongsong bulan Ramadan. Mereka bersungguh-sungguh membaca Al-Quran dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian di bulan Ramadan mereka semakin bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Maka demikian pula kita berusaha mengikuti jejak-jejak salafus soleh. Mereka berusaha mempersiapkan diri bulan Rajab ini. Mereka berusaha untuk mempersiapkan dari bulan Rajab ini sebagai persiapan menuju bulan Ramadan yang mulia. Dengan banyak beramal soleh, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan membiasakan amalan-amalan sunnah yang selain amalan-amalan yang wajib. Sehingga di saat bulan Ramadan kita telah siap segala-galanya untuk semakin memperbanyak amalan-amalan sunnah selain amalan-amalan wajib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua, tidak ada satupun dalil sahih bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Bahkan pendapat para ulama yang paling lemah adalah yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj itu di bulan Rajab. Apalagi untuk mengatakan itu pada tanggal 27 Rajab. Semua itu adalah perkara yang batil, yang tidak berdasarkan kepada dalil yang sahih. Tidak pula berdasarkan pada hadis yang dhaif, bahkan tidak pula pada hadis yang palsu. Semua itu tidak ada asalnya. Para ulama hadis telah mengingatkan masalah ini. Oleh karena itulah di bulan Rajab banyak kaum muslimin merayakan Isra Mi'raj. Namun kalau kita buktikan secara sejarah, maka kita tidak dapat menemukan satupun bukti yang sangat kuat dan akurat bahwa Isra Mi'raj adalah di bulan Rajab. Bahkan banyak ulama menyebutkan bahwa Isra Mi'raj itu di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan di Rabiul Awal. Namun semuanya tidak ada dalil yang menunjukkan kepadanya.
Maka memang kisah dan kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah langsung, untuk disyariatkan kepada Rasulullah sholat 5 waktu. Maka bagi kita yang ingin mengagungkan malam Isra Mi'raj, tiada lain caranya adalah dengan menjaga sholat 5 waktu. Jagalah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kesungguhan, kita berusaha untuk sholat berjamaah di masjid. Kita ramaikan masjid-masjid dengan sholat berjamaah. Maka kalau kita perhatikan betul sholat-sholat kita, berarti kita telah mengagungkan Isra Mi'raj tersebut. Adapun merayakannya, tidak pernah kita mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukannya. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang 4, semua itu diada-adakan. Maka kewajiban kita mengikuti yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya. Karena sebaik-baik petunjuk pastilah petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalaulah perbuatan itu baik, tentu Rasulullah yang pertama kali mencontohkan. Tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Karena mereka merupakan generasi yang paling semangat kepada kebaikan. Mereka generasi yang paling dalam keilmuan, paling kuat pemahamannya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah tidak ada amalan khusus di bulan Rajab, namun kita agungkan bulan Rajab dengan cara meninggalkan kemaksiatan dan kezaliman dengan cara memperbanyak amalan-amalan yang lainnya. Namun kita tidak mengkhususkan di bulan Rajab saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi